Aku tahu bagi kalian fans Liverpool yang melihat thumbnail pasti langsung ingin menyerang aku, pasti ingin langsung memaki-maki, pasti langsung ingin membuli. Tapi ya bodo amat, karena memang itulah pendapatku. Aku bilang bahwasanya Højlund itu lebih baik, bahkan jauh lebih sempurna sebagai seorang pemain sepak bola, khususnya striker modern daripada Darwin Núñez gitu. Alasannya apa? Nanti aku akan beri alasannya di belakang. Nah, tapi sebelum itu, bagi kalian yang nonton video ini, silakan ditekan tombol like, subscribe, komen, dan lain sebagainya. Untuk agar apa? Agar kita lebih sering lagi berdiskusi di channel ini, oke? Gini, kenapa aku buat video ini? Yang pertama, aku buat video terkait dengan Jurgen Klopp yang penontonnya kurang lebih 4 ribu sampai 5 ribu. Di situ aku menyebutnya salah satunya Núñez itu adalah pembelian flop, salah satu pembelian flop dari Jurgen Klopp. Aku bilang alasannya sudah aku sebutkan gitu. Terus adalah yang membuli. Dia bilang bahwasanya flop dari mana Núñez? Golnya musim lalu itu 14, sekarang golnya itu 11, asisnya sekian, bla 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 bla. Iya benar kalau dilihat dari segi data. Oke, dari segi permainan itu bagaikan langit dan bumi. Kenapa aku bilang bagaikan langit dan bumi? Begini, kalaupun memang Núñez itu hebat, oke, dengan perginya Salah sekarang, pasti perginya Salah ke Piala Eropa sekarang, Piala Afrika, pasti dia menjadi pemain inti. Buktinya enggak tuh, dia jadi cadangan. Bahkan Gakpo yang menurutku juga ya masih mediocre lah, belum menemukan permainan terbaiknya, masih kalah sama Gakpo dianya gitu loh. Ngerti nggak? Dia masih kalah sama Gakpo. Pada pertandingan terakhir pada saat melawan Arsenal yang Liverpool itu kalah, dia dicadangin, dimasukin menit 70 atau 80, bukannya membuat gol, di timnya malah kalah. Artinya apa? Peran dia nggak sebesar itu. Peran dia masih kalah sama Salah gitu, oke? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa aku bilang dia flop? Coba deh kalau kalian lihat secara permainan. Ini orang membuka ruang ya so-so, passing juga so-so, first touch juga so-so, kemudian instinct killer juga so-so. Biasa-biasa aja gitu loh, ngerti nggak? Dia nggak, jarang kita melihat Núñez yang bisa membuka ruang untuk teman. Mungkin adalah sesekali, kemudian dia memberikan end passing kepada rekannya, adalah sesekali gitu. Tapi nggak banyak, nggak cukup untuk tim sebesar Liverpool. Aku menganggap Liverpool itu adalah sebuah klub besar gitu, bersanding dengan Big Six yang lainnya gitu. Menurutku dia adalah klub besar kayak gitu loh. Bukan karena aku fans MU. Sedangkan Dalot yang pemain MU, Dalot, kemudian Maguire musim lalu, McTominay, ya Loa, aku bilang Loa nggak ada urusan gitu loh. Jadi nggak ada urusan kalau aku fans MU ataupun aku karena Liverpool itu adalah klub rival, nggak ada urusan. Bahkan aku nggak menganggap Liverpool rival. Menurutku ya rival MU sekarang ini ya kalau kita bicara secara overall ya rasaku City. Apanya rival ya, bukan Liverpool. Mungkin di tahun 80-an, awal 2000-an, bukan iya, cuman kan tahun 80-an aku belum lahir, tahun 2000-an aku masih kecil gitu loh. Aku mulai nonton bola itu mungkin 2007 2008 baru mulai nonton bola dan konsisten kayak gitu nonton bolanya. Nah, kembali lagi ke si Núñeznya gitu loh. Passing biasa aja. Bahkan Akbon Lahore itu salah satu pemain Liga Inggris bilang bahwasanya dia menyamakan antara Lukaku dengan si Núñez. Karena apa? Dia bilang bahwasanya saya menyayangkan ada pemain di tim Liverpool, kurang lebih ya, dia bilang di tim Liverpool yang memiliki first touch itu yang jelek. Kemudian dia membandingkannya dengan Lukaku. Lukaku itu insting killernya lumayan lah, tapi first touchnya jelek, sama seperti Núñez kayak gitu loh. Ngerti nggak? Oke? Terus kita bahas si Højlund gini. Højlund secara bakat rasaku lebih baik daripada si Núñez gitu. Secara bakat, secara insting killer dia lebih bagus, oke? Secara membuka ruang kurang bagus. Apa dia membuka ruang untuk Garnacho, untuk Rashford gitu loh. Kemudian kemudian dia lebih bagus lagi secara passingnya luar biasa, end passing luar biasa gitu loh. Secara kontrol bola mungkin yang masih kurang dari Højlund itu adalah first touch-nya juga masih sedikit, tapi dia masih 20-21 tahun. Núñez udah 24 tahun, musim ini mungkin 25 gitu loh. Seharusnya pemain seperti dia sudah matang dan semuanya itu sudah lengkap untuk menjadi pemain dan juga striker hebat yang berada di tim Liverpool gitu kan. Itu seharusnya, tapi kan ini enggak gitu loh. Gitu loh, ngerti nggak? Ya terus Højlund melindungi bola keren. Núñez melindungi bola sering hilang bola kok di kaki dia gitu loh. Ngerti nggak? Jadi
Kenapa kalian masih menganggap, ya wajar sih kalau kalian fans Liverpool menganggap dia bagus, wajar karena dia pemain kalian. Tapi aku berharap kalian objektif melihat pertandingannya, bahwasanya pemain ini mediocre gitu loh. Dibandingkan harga, Højlund dibeli itu kurang lebih 70 juta lah dan add-onsnya. Kemudian si Nunes itu dibeli 100 juta plus add-onsnya 100 juta. Dia kan dibeli 75 juta euro ya. Kemudian add-onsnya 25 jutanya itu add-ons kalau juara ini, juara itu dan sebagainya. Maka digabungkanlah semuanya 100 juta dari Benfica. Oke, sedangkan Højlund itu cuma 70 juta. Rasaku ya si ini ketipu, Liverpoolnya ketipu sama si Benfica gitu loh. Nunes ini bukan tipe striker modern. Artinya aku kembali lagi ulangin. Striker modern itu tugasnya 3. Yang pertama itu cetak gol. Oke? Yang udah sering aku bilang di mana-mana. Cetak gol. Kalau dia nggak bisa cetak gol, dia memberikan assist. Oke? Kalau dia nggak bisa memberikan assist, dia buka ruang. Oke? Nunes cetak gol seret. Oke? Beri assist ya sesekali. Membuka ruang juga jarang. Tapi coba kita lihat Højlund. Kurang bekerja keras apa? Mencetak gol, oke, nggak ada yang supply dia, oke, nggak masalah, dia buka ruang. Terus makanya Garnacho banyak cetak gol lah, kemudian si Bruno juga banyak cetak gol. Ada perannya dari si Højlund juga karena dia sering bermain, dan juga Nunes kan jarang bermain, lebih sering dipasang Jota malah daripada dia gitu kan. Kemudian memberikan assist, ya banyak. Coba deh kalian search di YouTube gitu kan, kompilasi passing passingnya Højlund, pasti kalian ketemu bagaimana dia memberikan passing, melindungi bola. Ya mungkin karena rekan-rekannya juga nggak bisa mengkonversi itu dari gol. Berapa banyak itu loh gitu loh. Ngerti nggak? Terus kalau kita bahas gol musim lalu itu si Nunes di seluruh kompetisi dia hanya cetak 14 gol di seluruh kompetisi. Artinya Liga Inggris, FA Community, Liga Inggris, FA Cup, kemudian Carabao Cup, kemudian karena musim lalu mereka main di Europa League, musim ini mereka di Europa League. Nah, dan berarti musim lalu Liga Champions kan, Liga Champions gitu loh, ngerti nggak? Jadi dia cuma cetak 14 gol dengan hampir 4 kompetisi yang diikutinya, dia cuma cetak 14 gol untuk ukuran striker 100 juta, 14 gol, come on. Gitu loh. Ngerti nggak? 14 gol cuma 100 juta gitu loh. Apa yang mau diharapin dari pemain kayak gitu loh, ngerti nggak? Terus kalau kita bicara Højlund musim ini di seluruh kompetisi dia sudah cetak 10 gol. Tapi juga alasannya berapa kali dia di musim ini tidak diberikan passing atau tidak diberikan terupas kepada dia yang seharusnya dia bisa cetak gol. Berapa kali Rashford itu egois, tidak mau memberikan bola ke dia. Berapa kali Garnacho itu egois, tidak mau memberikan bola ke dia. Berapa kali Bruno itu egois, tidak mau memberikan bola ke dia. Coba semua dikasih, bahkan menurutku udah lebih dari 10 gol. Ya walaupun kita nggak bisa memungkiri bahwasanya di awal-awal musim juga dia susah cetak gol, banyak peluang yang dia dapat dan juga dia tidak bisa mengkonversi jadi gol. Iya benar. Cuman dibandingkan Nunes yang pelayannya itu musim lalu itu luar biasa kan, apalagi musim ini. Di situ ada Salah, di situ ada Luis Diaz, ada Thiago, ada kalau sekarang ya Szoboszlai, ada McAllister, ada Van Dijk, ada Robertson, ada Arnold gitu loh. Di MU siapa? Mentok yang bisa ngelayan dia cuma satu orang. Bruno, udah itu doang. Rashford bermain untuk dirinya sendiri. Garnacho bermain untuk dirinya sendiri. Tapi dia masih bisa cetak 10 gol dan berkontribusi mengangkat tim gitu loh. Nunes itu karena dia di Liverpool. Coba dia di MU habis dibully tuh. Karena Liverpool sekarang mainnya lagi bagus lah gitu. Lagi efektif lah. Mereka ada di peringkat 1 atau 2 sekarang. Coba Liverpool ada di peringkat MU, pasti udah dibantai itu si Nunes. Dan Nunes kalau di MU pasti udah dibantai itu Nunes, dibilang lah nggak bisa cetak gol bla 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 bla. Tapi kan karena Højlund di MU, karena fans MU-nya banyak dan juga nilai marketing MU itu banyak, ya media membesar-besarkan bahwasanya pemain ini jelek lah sebagainya karena nggak bisa cetak gol gitu. Cuman kan itu nggak fair, karena dia masih muda, masih 21 tahun toh. Ngerti nggak? Jadi kita juga harus membuka pikiran bahwasanya apa yang dibilang media itu nggak benar gitu loh. Kita harus lihat sikonnya gimana gitu loh. Terus Nunes gimana? Kita harus lihat sikonnya. Nggak bisa kemudian kita berotokan musim ini si Nunes sudah cetak 11 gol. Oke, si Højlund udah 10 gol nih gitu loh. Kalau kita mau main data di musim lalu ya Højlund belum masuk MU gitu loh. Jadi contoh kayak golnya Højlund secara visi contoh kayak golnya Højlund pada saat melawan West Ham kemarin itu kan luar biasa.
Dia tahu bahwasanya dia kaki kiri, kemudian pemain West Ham akan mencoba menutup kaki kirinya. Dia capping untuk mencari ruang sendiri. Itu penting loh, untuk mencari ruang sendiri dan kemudian dia cetak gol lewat kaki kanannya. Itu kan visi gitu loh, karena dia nggak punya pilihan lain untuk passing. Jadi dia coba untuk melewati, untuk menipu, kemudian dia shooting. Kalau Nunes, nggak akan pernah Nunes kayak gitu. Nggak akan pernah. Nggak akan pernah. Nah, percayalah sama aku, nggak akan pernah Nunes kayak gitu. Karena Nunes ini tipikal striker old school, striker zaman dulu gitu loh, yang bisanya cuma nunggu di kotak penalti, nggak bisa membantu serangan, nggak bisa dribbling. Tugas dia satu, cuma tap in dan mencetak gol atau sundulan atau lewat bawah. Sedangkan Højlund lebih lengkap, menurutku lebih lengkap. Dia bisa turun ke bawah, dia bisa link up dengan teman-temannya gitu loh. Ngerti nggak? Ya memang kekurangan dia memang first touch-nya si Højlund masih agak kurang lah, tapi dibandingkan sama si Nunes jauh lebih buruk Nunes di umur dia yang udah 24 tahun gitu loh. Pemain 24 tahun nggak layak memiliki first touch yang jelek menurutku. Jadi kalau menurutku ya, aku pribadi membilang bahwasanya Nunes itu jauh lebih buruk daripada Højlund, dan Højlund itu jauh lebih baik daripada Nunes. Ya kalian mau percaya mau enggak ya terserah kalian, itu hak kalian gitu loh. Oke? Nah itu dulu konten kita kali ini terkait dengan si Højlund lebih baik daripada si Nunes yang sudah ku jabarkan tadi. Kalau ada yang kurang atau kalian nggak sepakat, silakan tulis di kolom komen, kita akan debat. Kalau perlu kita buat part 2-nya, aku akan jawab pertanyaan kalian gitu loh. Kita berdebat panjang tentang ini, nggak ada masalah gitu. Oke? Itu dulu konten kita. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka ya nggak apa-apa, di skip aja. Oke? Terima kasih. Ciao.